Ini yang kolam yang sudah berjalan sekitar 1 bulan. Ya, dari awal terbaru bibit sampai sekarang tentunya sudah pernah diganti air ya pastinya ya. Jadi airnya beda, dia agak sedikit coklat. Ya hijau pun dia nggak begitu. Halo teman-teman, selamat pagi ya. Untuk hari ini saya akan buat video ya. Mungkin masih sama seputar kayak kemarin ya videonya. Jadi tentang pembahasan apa? Tentang pembahasan ikan lele ya teman-teman. Jadi karena di grup mungkin masih banyak yang bertanya di grup Facebook, mungkin di WhatsApp juga. Karena saya juga bergabung dengan grup-grup yang hobi ikan juga ya, banyak sekali. Itu banyak yang sharing, banyak yang tanya. Jadi di sini saya hanya membagikan aja tips mungkin apa sih perbedaan air hijau ya hasil fermentasi sama air yang setiap udah pernah diganti setiap minggunya ya, mungkin kan beda teman-teman ya. Kalau di sini hasil fermentasi itu airnya lebih hijau dan lebih sehat ya pastinya. Untuk yang satunya ini karena sudah berjalan 1 bulan, mungkin karena udah sering diganti air dan itu mungkin kandungan airnya juga beda ya. Di sini mungkin yang banyak bertanya bagaimana sih cara buat air itu supaya hijau. Terus ada juga yang bertanya apakah air berwarna merah itu bagus buat ikan, apakah air yang berwarna coklat itu juga bagus buat ikan ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya membagikan aja, sharing aja ya tentang bagaimana cara mungkin air itu bisa menjadi hijau dan mungkin bisa sehat buat ikan lele ya. Jadi tentunya terima kasih buat teman-teman yang selalu support saya, mungkin selalu ngikutin video saya dari awal sampai akhir. Dan tentunya sebelum masuk pembahasan seperti apa, tentunya tonton terus video saya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak ketinggalan seputar informasi-informasi yaitu tentang hobi berternak ikan. Oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi. Jadi tentunya buat teman-teman semua, sebelum masuk ke tata cara ya seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe, aktifin notifikasinya tentunya supaya teman-teman tidak ketinggalan seputar video-video saya terbaru dan terupdate untuk selanjutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi di sini ada 2 kolam ya, di sini ada 2 kolam, dan yang di sini itu air hasil fermentasi. Nah mungkin teman-teman bisa cek di sini, tuh airnya hijau ya teman-teman ya, airnya hijau. Nah untuk di sini itu teman-teman bisa cek, ini yang kolam yang sudah berjalan sekitar 1 bulan ya, dari awal terbaru bibit sampai sekarang tentunya sudah pernah diganti air ya pastinya ya. Jadi airnya beda, dia agak sedikit coklat ya, hijau pun dia nggak begitu pekat seperti ini. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan kenapa sih air hasil fermentasi itu bisa jadi hijau ketika bibit udah kita tebar. Nah apa sih manfaatnya buat apa untuk ikan-ikan yang baru ditebar, misalkan ukuran masih kecil ya, 3,5 atau mungkin 36 dan sebagainya. Itu apa sih fungsinya, kenapa air harus difermentasi ya? Untuk cara fermentasinya buat teman-teman yang belum paham, di video saya di awal video itu ada, jadi nanti bisa saya copy di link deskripsi. Jadi buat teman-teman bisa cek di situ tata cara fermentasi dulu itu seperti apa sebelum bibit itu ditebar ya. Setelah ini jadi nanti dan saya akan menjelaskan apa sih fungsinya air hijau dan bedanya sama juga air yang udah pernah diganti ya. Jadi fermentasi itu untuk yang pertama, jadi fungsi fermentasi biar air menjadi hijau itu sebenarnya itu dari ini teman-teman ya, yang belum tahu itu dari E4. Nah dari E4 ini memang disarankan atau dianjurkan buat peternak ikan ya, tentunya buat menjaga kestabilan air di awal. Jadi ketika karena kita tebar bibit itu di usia yang kecil ya, usia yang kecil itu sangat rentan sekali dan sangat gampang sekali mungkin mati juga ya, gampang sekali mati.
makanya butuh yang dilakukan fermentasi. Entah itu teman-teman buat kolam pakai media kolam terpal ataupun kolam semen, yang itu wajib difermentasi. Nah, untuk fungsi EM4 sendiri di sini itu memang sangat banyak teman-teman, di sini ada banyak manfaatnya. Jadi tentunya untuk memperbaiki mutu air dan tambak ya. Jadi di sini memperbaiki mutu air itu, jadi ketika kita tebar bibit di usia kecil, kalau teman-teman tidak pakai fermentasi dengan ini ya, mungkin media EM4, yang tentunya apa yang dialami, tingkat kematian lele teman-teman pun jauh lebih banyak ya. Karena yang pertama dari racun, yang kedua dari kandungan air yang belum difermentasi. Jadi lele yang masih ukuran kecil itu sangat rentan sekali buat mati. Kadang teman-teman berpikiran ternak lele itu gampang ya, ternak lele itu mudah sekali, tinggal dimasukin aja lele hidup. Faktanya no ya teman-teman ya, faktanya tidak seperti itu. Bahkan ketika teman-teman bisa dicoba tanpa dilakukan fermentasi, itu saya jamin 100% pasti banyak yang mati ya. Misalnya teman-teman tebar 1000 bibit, itu yang mati bisa 500 lebih ya kan, itu juga rugi sendiri ya. Mungkin teman-teman nggak dijual lagi atau cuman sekedar hobi buat berternak aja, tapi itu saya sangat rugi sekali ya. Di sini yang paling penting di sini adalah untuk menekan hama dan penyakit yang ada dalam tambak atau dalam kolam ya. Juga menekan mikroorganisme patogen, membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan di air ya. Jadi memang fungsinya itu seperti itu teman-teman. Dan untuk cara fermentasinya itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, itu sudah saya jelaskan. Dan untuk hasil airnya setelah difermentasi itu beda teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya ya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, bisa cek di sini ya. Jadi airnya itu hijau ya. Jadi airnya itu beda seperti ini. Nah, airnya seperti ini teman-teman. Ini dari hasil difermentasi, beda sama yang ini. Kalau di sini airnya dia agak sedikit bening ya teman-teman ya. Hijau tapi dia bening airnya ya di sini. Nah, jadi beda seperti ini. Sangat beda sekali. Jadi tentunya untuk kesehatan ikan lele pun beda. Jadi ketika teman-teman tidak difermentasi, ketika difermentasi seperti ini, itu kondisi lele dari kecil bertumbuh semakin besar, itu tingkat kematiannya akan sedikit, nggak akan cuma 1-2, itu pasti ya. Jadi tetap sehat karena kandungan airnya itu juga lebih bagus kalau difermentasi dibandingin sama yang belum difermentasi. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya kenapa airnya bisa hijau, yaitu karena tadi kita pakai EM4 ya teman-teman ya, pakai EM4 memang berfungsi sekali. Jadi memang ketika udah selesai fermentasi 10 hari itu air belum hijau, tapi setelah kita masukkan ke bibit itu otomatis selang berjalan air itu akan berubah jadi hijau. Tentunya akan sehat ya buat pertumbuhan ikan lele. Jadi lebih bagus buat pertumbuhan ikan lele dari kecil sampai besar ya. Jadi mengurangi tingkat resiko kematian dan juga membunuh reaksi bahan-bahan kimia yang ada di terpal ataupun semisal teman-teman pakai media kolam semen. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dan untuk air yang coklat warnanya atau yang air yang warnanya itu bagus atau enggak, yaitu tinggal kita cek aja kualitas airnya. Semisal banyak ikan lele yang menggantung dan sebagainya, kita kuras habis, kita isi air lagi, kita tambahkan garam bubuk, itu aja udah selesai sebenarnya. Jadi buat mengatasi lele yang masih kecil itu memang sangat riskan sekali. Nah, kita sebagai peternak ikan ya memang harus bersabar ya. Buat yang hobi ikan juga harus memahami dulu karakter ikan itu seperti apa. Oke, mungkin pembahasan dari saya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang mungkin bertanya sudah saya jawab. Itu gimana air bisa jadi hijau, tadi sepertinya sudah saya sampaikan semua. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia buat mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Saya hanya sekedar sharing di sini ya, saya sekedar berbagi aja karena saya di sini juga menerapkan setiap hari seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen membuat kolam atau pengen berternak ikan atau yang hobi sama seperti saya, jadi bisa diterapkan di rumah, semoga hasilnya bisa bermanfaat. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Oke, tentunya kalau video ini bermanfaat bisa sekalian like,
share, komen, subscribe ya ke sosial media teman-teman semua. Jadi supaya tentunya saya selalu semangat untuk memberikan tips dan informasi seputar tentang hobi saya ya, tentunya berternak ikan. Jadi buat teman-teman lebih bermanfaat lagi. Oke, salam dari saya, selamat pagi.